Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Faiz di materi fikih. Hari ini Ustadz Faiz izin tidak menggunakan kemeja ataupun baju formal yang lainnya karena qadarullah Ustadz Faiz juga masih terdampak banjir, jadi pakaian Faiz cuci belum kering dan insya Allah masih proses pengeringan. Jadi mohon maaf jika teman-teman atau ayah bunda tidak nyaman. Oke, kita fokus ke materi. Hari ini kita akan membahas materi fikih tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang syarat sah salat Jumat. Ada yang sudah tahu apa itu salat Jumat? Mungkin barangkali teman-teman sudah tahu ya dari katanya. Salat Jumat tentu dilakukan di hari Jumat. Namun pengertiannya apa sih? Nah, salat Jumat ini adalah salah satu salat yang dilakukan dengan berjamaah bersama di waktu siang hari atau zuhur. Namun pelaksanaannya berbeda dengan salat zuhur, teman. Jika salat zuhur ini berjumlah 4 rakaat, salat Jumat mempunyai jumlah 2 rakaat yang sebelum pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Dalam Al-Quran sendiri juga terdapat surat yang dinamai dengan surat Al-Jum'ah. Nah, jadi dalam Al-Quran ini juga terdapat surat yang dinamai dengan surat Al-Jum'ah. Surat ke-62 dalam ayat 9, pada surat tersebut juga terdapat penjelasan tentang perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ayat tersebut berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu idzanu ya ayyuhalladzina amanu idzanu biyalis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Seperti ibadah-ibadah lainnya, sholat Jumat memiliki beberapa ketentuan dan syarat. Nah, adapun keabsahan yang harus dipenuhi. Sekiranya tidak terpenuhi, maka sholat Jumat tersebut hukumnya menjadi tidak sah. Nah, adapun berikut ini adalah syarat-syarat sah pelaksanaan sholat Jumat yang coba Bapak rangkum dari berbagai sumber dan sebagai pendapat ulama dan dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang pertama adalah sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari, annan nabiyya kana yusallil jum'ata hina tamilu syamsu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat Jumat saat matahari condong ke barat. Atau dalam artian waktu zuhur. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas. Maka tidak sah melakukan sholat Jumat atau khutbahnya di luar waktu zuhur. Bila waktu asar telah tiba dan jamaah belum bertakbir ihram, maka mereka wajib bertakbiratul ihram dengan niat zuhur. Apabila tengah melakukan sholat Jumat waktu zuhur habis, maka wajib menyempurnakan Jumat menjadi zuhur tanpa perlu memperbarui niat. Yang kedua adalah adanya khutbah. Nah, kita lihat khutbah Jumat mesti dengan 2 kali khutbah karena kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
demikian adanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa khutbah Jumat bisa sah jika memenuhi 5 syarat. Nah, teman-teman barangkali belum tahu, jika teman-teman mendengar khutbah, kalau teman-teman berbicara tidak fokus, maka teman-teman tidak akan mengetahui apa sih syarat-syarat syah berkhutbah itu. Pertama adalah ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan sebagainya. Lalu kedua adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu ketiga adalah wasiat takwa. Biasanya dalam khutbah di kita ini, wasiat takwanya pasti khutbah menyuruh untuk kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keempat, membaca satu dari ayat Al-Quran pada salah satu dari khutbah. Jadi menyeru, mengingatkan tentang salah satu ayat Al-Quran. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, untuk menyeru ketika untuk bertakwa. Lalu ketika puasa, maka ayat tentang puasa. Ketika Ramadan, tentang ayat Ramadan dan sebagainya. Yang kelima, doa kepada kaum muslimin di khutbah kedua. Sehingga nanti akan ada doa yang ditujukan untuk kaum muslimin, muslim dan muslimah. Namun sebenarnya khutbah yang diungkapkan adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Di dalamnya berisi nasihat, motivasi, dan menjelaskan ancaman-ancaman terhadap suatu maksiat. Inilah hakikat khutbah. Jadi syarat di atas bukanlah syarat yang melazimkan. Dikutip dari Sahih Fiqh Sunnah di bab 1 halaman 583. Yang ketiga, dilakukan dengan berjamaah. Dipersyaratkan demikian karena sholat Jumat bermakna banyak orang berjamaah, jamaah, dan Rasulullah SAW selalu menunaikan sholat ini secara berjamaah. Bahkan hal ini jadi ijma' atau kesepakatan para ulama. Ulama Syafi'iyah dan Hambali memberikan syarat 40 orang bisa disebut jamaah Jumat. Tetapi menyatakan demikian harus ada dalil pendukung. Kenyataannya tidak ada dalil sejauh yang kamu ketahui tembung syarat ini. Sehingga syarat tersebut jamaah Jumat adalah seperti halnya jamaah sholat lainnya, yaitu satu orang jamaah dan satu orang imam. Yang mensyaratkan sholat Jumat bisa dengan hanya orang seorang dan seorang imam adalah ulama Hanafiyah. Jadi kalau imam kita Imam Syafi'i itu dan Hambali mensyaratkan 40 orang, sedangkan ulama Hanafiyah memperbolehkan seperti sholat jamaah pada umumnya. Alam bisawab. Jadi silakan teman-teman, jika memang biasanya diri sendiri menggunakan rujukan Imam Syafi'i. Yang keempat, mendapat izin khalayak ramai yang menyebutkan sholat Jumat masyhur atau tersiar. Tentu barangkali teman-teman ketika mendengar khutbah, azan, lalu doa pasti menggunakan pengarah suara. Jadi sehingga jika ada seorang sholat di benteng atau istananya yang menutup pintu-pintunya dan melaksanakan sholat bersama anak buahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Dalil dari hal ini adalah karena diperintahkannya adanya panggilan untuk sholat Jumat sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Panggilan ini menunjukkan sholat Jumat harus tersiar, tidak sembunyi-sembunyi meskipun dengan berjamaah. Lalu, tadi sudah keempat, sekarang yang kelima. Kalau ada kesalahan belum mengetik, yang kelima, jamaah adalah jamaah sholat Jumat tidak lebih dari satu di satu negeri atau di kampung atau di daerah. Karena hikmah di syariat sholat Jumat adalah agar kaum muslimin berkumpul dan saling berjumpa. Hal ini sulit tercapai jika beberapa jamaah sholat Jumat di suatu negeri tanpa ada hajat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan pendapat masyhur di kalangan mazhab Imam Malik menyatakan bahwa terlarang berbilangan jamaah sholat Jumat di suatu negeri.
atau kampung yang besar ataupun kecil, kecuali jika ada hajat. Namun para ulama berselisih pendapat tentang batasan negeri tersebut. Ada yang ulama yang menyatakan batasan adalah jika suatu negeri terpisah oleh sungai atau negeri tersebut merupakan negeri yang besar hingga sudah membuat satu jamaah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman, itu barangkali yang terakhir, yang ke-5 tadi tentang sholat Jumat tidak lebih dari satu negeri atau satu kampung. Jadi pasti di daerah-daerah teman-teman biasanya sudah ada besar yang menampung satu daerah, mungkin beberapa kampung. Nah, jadi merupakan syarat sah sholat Jumat itu tidak lebih dari di satu negeri. Namun karena jumlah masjid yang terbatas, jadi boleh dianjur. Jadi tidak melarang untuk kita melakukan sholat Jumat di masjid-masjid berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman, nah itu dia materi penjelasan Pak Faiz tentang 5 syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Lalu proyeknya adalah silahkan teman-teman baca, lihat, boleh di materi, boleh di presentasi video ini, ataupun mencari referensi di media pembelajaran yang lain, boleh dari Google atau dari buku ketika punya di rumah, boleh menanyakan kepada saudara ataupun kepada kedua orang tua. Tugasnya silahkan teman-teman tulis soalnya, lalu kerjakan di buku tulis masing-masing. Yang pertama, apa itu sholat Jumat? Nah, silahkan teman-teman jabarkan dan jelaskan. Yang kedua, kapan waktu sholat Jumat dilaksanakan? Nah, yang ketiga, ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa khutbah Jumat bisa sah jika memenuhi 5 syarat. Nah, sebutkan. Yang keempat, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli atau pekerjaan yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Nah, doa setelah belajar. Nah, kita akan berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa setelah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.